Nah, manusia itu karakternya lembut. Makanya saking lembutnya Allah tanamkan kecintaan kepada anak yang baru dilahirkan. Anak siapapun itu. Orang pasti senang. Pengen gendong, pengen cium dan sebagainya. Pertanyaannya, kenapa kok tiba-tiba kata-katanya bisa menjadi kasar? Perilakunya kok jadi keras? Padahal ketika lahir, dia dalam keadaan baik. Maka sebelum manusia, ada jin dulu urutannya diciptakan. Nanti jin ini sebagiannya ada yang tinggal nanti dengan malaikat di alam langit, tapi di alam tersendiri dari 7 lapis itu tidak sampai ke bagian atas. Nanti ada yang tinggal berkehidupan di dunia, yang kelak fungsinya akan digantikan oleh manusia menjadi khalifah di bumi. Nah, yang tinggal di alam langit ini, itu yang dulu disebut dengan Azazil namanya. Jin yang sangat taat, rajin ibadah, sampai diagungkan itu azza. Oleh malaikat disebut nih hebat nih, ibadahnya banyak, maka disebut dengan Azazil. Cuma nanti kisahnya ketika manusia diciptakan dan akan menempati posisi sebagai khalifah di bumi, jin yang terlihat taat ibadah ini ternyata memiliki kecemburuan yang tinggi sampai membangkang perintah Allah. Maka membangkang perintah disebut dengan fasik. Perbuatannya fasak. Maka berubahlah ia dari jin menjadi makhluk fasik, ya, tertutup kebaikannya dengan keburukannya. Yang menutup keburukan dengan kebaikan, ada yang buruk yang tak ingin terlihat ditutup dengan yang baik, itu namanya libas, dari kata labasa. Tapi kalau yang baik sudah bagus, ibadah, jujur baik, ditutup dengan keburukan karena sombong misalnya, maka itu namanya dari kata balasa, makhluk yang tertutupnya disebut iblis. Maka dari situ dia menjadi iblis. Di situ ada di Quran surah ke-18 ayat ke-50. Quran surah 18 ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Jadi iblis ini asalnya dari kalangan jin yang tadinya taat tapi tertutup oleh kesombongannya. Untuk memenuhi perintah Allah, dia tolak karena sombong. Ada di mana? Al-Baqarah ayat 34 dengan kalimat yang sama tapi inti yang beda. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba, dia enggak mau sujud, wastakbar karena sombong. Ya. Nah, Allah memurkai jin ini menjadi iblis bukan karena enggak sujudnya pada Adam, tapi enggak patuhnya sama Allah. Urusan jin sama Adam itu terkait jin dan Adamnya, tapi ketika tidak mematuhi Allah, maka hilang sifat ubudiyahnya. Maka marahnya Allah kepada jin jadi iblis ini bukan karena Adamnya, karena enggak patuhnya pada Allah. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 11 sampai 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Allah katakan, "Hei iblis," dirubah langsung jadi iblis. "Kenapa kamu enggak mau sujud ketika aku perintahkan?" Jadi yang penting itu perintahnya, bukan karena sujudnya. Kita diminta sholat itu, sholat bukan karena sholatnya, bukan karena sujud rukunya, karena Allah yang perintahkan. Karena kita mengaku beriman, buktikan kita patuh pada Allah. Maka kepatuhan itu wujudnya lewat sholat. Makanya ketika seseorang yang mengaku beriman tidak sholat, itu sama dengan tidak mematuhi Allah. Itu prinsip dasarnya. Baik, kembalikan ke sini. Secara singkat, simpan saja dulu malaikat, simpan jinnya dulu, abaikan iblisnya. Kita fokus ke sini dulu. Maka diciptalah setelah itu manusia, disebut dengan Bashar. Tolong fokus ke sini. Bashar adalah satu dari 5 nama manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. Kadang dia disebut dengan ins, dipasangkan dengan jin, dan pasangan ini tersebut 18 kali dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Kadang dia disebut dengan insan, 65 kali disebut dalam Al-Quran. Bahkan ada surah ke-78 surah Al-Insan, hal ata 'alal insan. Kadang disebut dengan Bani Adam, 7 kali disebut dalam Al-Quran, ya Bani Adam, untuk menunjukkan keturunan. Kadang disebut dengan Nas, An-Nas, 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan ada surah ke-114, surah bagi semua umat Islam paling favorit di muka bumi. Qul a'udzu birabbin nas.
5 nama. Uniknya, setiap nama dalam Al-Quran menunjukkan fungsi tersendiri bagi kegiatan manusia. Contoh, kalau ingin menunjukkan kelembutan dan karakter keramahan pada manusia dan penampakannya, maka yang disebutkan kata ins. Lalu disebut lawannya jin. Jin disebut jin karena tersembunyi, nggak nampak. Lawannya ins nampak. Karena itu jin fitrahnya nggak nampak, nggak bisa ada yang lihat jin. Ingat ini ya, kalau ada yang mengatakan saya bisa melihat jin, hanya jin yang mampu melihat jin, maka orang itu sedang kemasukan jin. Ingat itu, ya. Maka sifat jin itu nggak bisa dilihat oleh manusia, tersembunyi. Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Ingat, karena keluar dari fitrah. Apalagi manusia-manusia yang sedang cari-cari penampakan jin. Hati-hati ya. Oke. Sebaliknya, jin tersembunyi, manusia nampak. Fitrahnya tampak. Ketemu nampak, salaman, senyum. Jadi kalau ada manusia yang suka sembunyi-sembunyi, suami pulang ke rumah sembunyi-sembunyi. Ada pintu depan, dia naik lewat jendela. Dia buka WA istri, ambil handphone suami, sembunyi-sembunyi. Cek dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa suami itu sedang bukan menjadi jin, sedang ada masalah. Gampangnya begitu. Biasanya papasan enak, sekarang cari jalan lain. Itu pasti sedang punya masalah. Itu fitrah. Ya. Yang kedua, jin kasar. Karena itu disebut jin. Manusia lembut. Karena itu, tampilan karakternya selalu lahir sifat kasar. Nggak ada orang misalnya, maaf, kemasukan jin jadi lembut. Nggak ada. Mas Dude izin pengen ikut kajian, sedang kemasukan jin, itu mustahil. Biasanya dia meracau. Nah, manusia itu karakternya lembut. Makanya saking lembutnya Allah tanamkan kecintaan kepada anak yang baru dilahirkan. Anak siapapun itu. Orang pasti senang. Pengen gendong, pengen cium dan sebagainya. Pertanyaannya, kenapa kok tiba-tiba kata-katanya bisa menjadi kasar? Perilakunya kok jadi keras? Padahal ketika lahir, dia dalam keadaan baik. Maka nanti babnya tersendiri. Ada bab tentang lingkungan, bab tentang orang tua, perhatian dari saudara-saudarinya. Kullu bauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu. Lingkungan, bisa orang tua, bisa teman, bisa sekolah dan sebagainya. Oke. Insan tidak disebutkan kecuali menunjuk pada manusia yang terkait dengan totalitas aktivitasnya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi, kalau Anda menginginkan belajar tentang manusia dari sudut pandang akhlak, pelajari kata ins. Kalau Anda ingin belajar tentang manusia yang menata kurikulum hidupnya, apa yang harus dilakukan saat bangun, bagaimana menata hidup dengan panduan-panduannya. Anda mau jadi apapun silahkan, nanti di Quran ada panduannya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, keluarkan semua kata insan dalam Al-Quran. 3. Kalau kita ingin melihat genealogi kita dan perjalanan sejarah kehidupan bapak moyang kita dari Nabi Adam sampai ke Rasulullah SAW yang jadi petunjuk untuk kita, maka temukan di kalimat Bani Adam. Jika Anda ingin belajar tentang bagaimana membangun hubungan yang baik secara sosial dengan teman, dengan lingkungan, dengan tetangga dan sebagainya, maka keluarkan semua kata nas dalam Al-Quran. Tapi kalau Anda ingin belajar tentang menata nafsu yang ada dalam jiwa setiap manusia, maka keluarkan kata bashar dalam Al-Quran. Disebutkan sebanyak 35 kali dalam bentuk tunggal dan sekali dalam bentuk dual. Nah, ketika Allah menyampaikan pertama kali penciptaan manusia, yang disebutkan kalimatnya bashar. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Bukan ins, bukan insan, bukan bani Adam, bukan annas, bashar. Apa tahapan penciptaannya? Ini intinya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu. Satu, membentuk manusia, mencipta manusia ada 2 tahapan kata Allah. Pertama fisiknya dulu. Maaf, ini secara teori dulu ya. Baik. Fisiknya dulu. Jadi yang dibentuk berproses, fisik nanti berlangsung selama 4 bulan dalam kandungan. Alhamdulillah. Oke. Ini detailnya ditemukan. Misal di Quran surah ke-22 Al-Hajj di ayat yang ke-5, atau di Quran surah ke-23 Al-Mu'minun dari ayat ke misalnya 11 sampai dengan 15. Hadisnya di Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis yang ke-4. Contoh, saya cepat bacakan. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Setiap anak cucu Adam
Sebelum terlahir dari rahim ibundanya akan mengalami proses selama 40 hari pertama pertemuan spermatozoa dengan ovum, proses. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari yang kedua membentuk zigot yang mulai menempel di dinding rahim, mulai berproses. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga berbentuk mulai ada daging keratan, mudghah. Sekarang di kurikulum kedokteran di fase modul awal, namanya modul tumbang, tumbuh kembang, itu sama, diksinya sama, menggunakan kata mudghah. Pernah ada anak dari UIN kedokteran datang ke saya, Ustaz saya minta belajar. Saya bilang, Anda dari mana? Kedokteran. Berikan dulu semua modul Anda ke saya untuk saya pelajari dan saya belajar dari Anda, baru kemudian Anda boleh belajar dari saya. Maka saya temukan di antara modulnya ada kata mudghah di dalamnya. Baik, itu usia 4 bulan, 40 hari ketiga. 40 kali 3, 120 hari, 4 bulan. Thumma yursalu ilahil malak fayanfukhu fihi roh. Ini poinnya. Di usia 4 bulan ini, barulah diperintahkan oleh Allah ditiupkan roh. Karena itu kalau ada yang tengah mengandung, usia 4 bulan, itu rohnya sudah masuk. Ya? Dan di situ nanti ada tuntunan. Bagaimana mendidik anak sejak dalam masa kandungan. Kami pernah share ini di hari Quran dan dipraktekkan. Alhamdulillah begitu anaknya mulai bicara yang keluar Quran. Dan setelah itu dicek kemudian oleh ustadz yang mengecek ternyata telah hafal Quran 30 juz. Dalam baru bicaranya itu. Lalu diurutkan. 3 tahun usia hafalan, 3 tahun usianya hafal Quran 30 juz. Di antara amalannya Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi, sampai ke ujung ayatnya, da'amallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Jadi kalau ada yang sedang mengandung, di antara sunnah membacakan untuk anak itu suami istri. Bukan hanya istri saja, suami saja. Suami istri berdoa, itu doanya ada di Quran surah 7 ayat 189. Satu ayat ini saja. Ya, secara singkat. Saya agak cepat. Roh ditiupkan. Nah, roh ini sumber kehidupan. Saya mau tanya begini, maaf ya, ini saya sederhanakan sekali. Kalau roh sumbernya dari mana? Halo? Roh sumbernya dari mana? Allah, oke? Okay? Baik, sumbernya dari Allah. Tahu dari mana? Quran surah ke-17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri Rabbi. Karena roh sumber kehidupan langsung yang ditiupkan pada fisik. Jadi generator kehidupannya di sini. Kalau nggak ada roh, nggak akan bergerak ini. Makanya orang meninggal, dicabut rohnya, sudah nggak bisa bergerak lagi. Nah, sumber roh itu sumber kehidupan dari Allah. Baik, sekarang saya tanya, kalau Allah maha baik tidak? Ada aibnya tidak? Ada cacatnya tidak? Lihat, kumpulan semua kebaikan, jika dikumpulkan, jujur, sabar, misalnya kan, kalau kita kumpulkan sifat-sifat baik itu, semuanya, itu akumulasinya disebut dengan takwa namanya. Karena Allah itu maha baik, nggak ada cacatnya, maka semua yang bersumber dari Allah pasti semuanya baik dan membawa sifat-sifat kebaikan. Perhatikan, fokus. Roh ini ketika ditiupkan masuk ke dalam fisik manusia usia 4 bulan, dia membawa sumber-sumber kebaikan karena datangnya langsung dari Allah, diperintahkan masuk, maka membawa akumulasi kebaikan. Maka selain roh ini masuk ke dalam fisik, dia juga membawa potensi-potensi kebaikan yang disebut dengan takwa. Ini fa'alhamaha fujuraha taqwa.